Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Seperti janji saya di video sebelumnya, kita akan belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan share video ini apabila kalian merasa video ini bermanfaat untuk teman-teman kalian. Yuk, kita langsung belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Seperti yang telah kita ketahui, teks ulasan berisi tanggapan, komentar, atau penilaian terhadap suatu karya. Dalam teks ulasan terdapat informasi penting yang dapat diambil dari pembaca terkait dengan kualitas sebuah karya. Nah, informasi penting dalam teks ulasan meliputi bagian-bagian penting teks ulasan. Yang pertama, bagian penting itu adalah identitas karya. Identitas karya memuat pihak yang terlibat dalam suatu karya. Identitas karya meliputi judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal buku. Sementara itu, jika ulasannya adalah film, identitasnya berisi judul film, sutradara, produser, pemain, dan tanggal rilis film. Bagian penting yang kedua adalah sinopsis. Sinopsis berisi gambaran singkat mengenai isi suatu karya, baik itu buku fiksi, film, drama, maupun puisi. Sinopsis ini juga dapat membahas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik karya yang diulas. Masih ingat kan unsur intrinsik dan ekstrinsik? Pembaca dapat memperoleh informasi mengenai isi karya dengan membaca bagian sinopsis dalam teks ulasan. Bagian penting yang ketiga adalah penilaian. Penilaian ini berisi pertimbangan kritis terkait kelebihan dan kelemahan atau kualitas suatu karya. Kadang-kadang dalam suatu teks ulasan hanya ditemukan kelebihan karya saja. Nah, bagian penting yang terakhir adalah rekomendasi. Rekomendasi ini berisi saran pengulas atau simpulan mengenai kualitas karya yang diulas. Selanjutnya, kita akan bahas struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan itu apa sih? Masih ingat kan? Struktur teks berarti bagian-bagian yang membangun sebuah teks. Jadi, jika struktur teks ulasan berarti bagian-bagian yang membangun sebuah teks ulasan sehingga menjadi suatu teks ulasan yang utuh. Teks ulasan memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama adalah identitas. Identitas berisi identitas yang diulas pada ulasan buku. Identitas yang ditampilkan antara lain judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal, ISBN. Nah, jika yang diulas adalah film, berarti seperti yang saya katakan tadi, bisa judul, sutradara, pemeran, produser, dan tanggal tayang. Kemudian struktur yang kedua adalah orientasi. Orientasi berisi pengenalan gambaran umum sebuah karya yang akan diulas. Biasanya orientasi ditempatkan pada bagian pertama teks ulasan. Kemudian struktur yang ketiga adalah sinopsis. Sinopsis berisi ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis tentang isi karya yang diulas. Yang keempat adalah analisis. Analisis berisi paparan tentang keberadaan unsur-unsur yang diulas seperti unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik karya sastra. Struktur yang kelima adalah evaluasi. Evaluasi berisi paparan kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. Struktur yang terakhir adalah rekomendasi. Berisi simpulan atau saran pengulas. Rekomendasi berfungsi mengajak, meyakinkan, dan memberi informasi kepada pembaca untuk menikmati karya yang diulas. Setelah kita tahu struktur teksnya, kita juga akan belajar kaidah kebahasaan dalam teks ulasan ya. Kaidah kebahasaan teks ulasan yang pertama adalah menggunakan konjungsi penerang.
Apa itu konjungsi penerang? Konjungsi penerang contohnya adalah bahwa, yakni, dan yaitu. Jadi tujuannya adalah menerangkan. Yang kedua adalah menggunakan konjungsi temporal. Contohnya nih ada sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Kemudian kaidah kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan konjungsi penyebab. Apa itu konjungsi penyebab? Contohnya adalah karena dan sebab. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah menggunakan pernyataan-pernyataan berupa saran atau rekomendasi. Pada akhir teks, pernyataan-pernyataan tersebut ditandai dengan kata jangan, harus, hendaknya, dan sebaiknya. Begitu ya. Sekian ya video kita kali ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika kalian punya kritik dan saran silakan tulis di kolom komentar ya. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.